فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Tanya تعلمون. jawab. Menjawab secara ilmiah. Baik, semoga Allah SWT memberikan kepada kita sebagai orang tua dan memberikan kemudahan bagi semua orang tua untuk berlaku adil kepada anak-anaknya. Karena berlaku adil kepada keturunan atau anak-anak ini merupakan sebuah kewajiban. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala. Nu'man bin Bashir adalah seorang anak dari sahabat bernama Bashir yang sangat disayang oleh sang bapak. Sehingga suatu hari, sang bapak memberikan sebuah pemberian sebidang tanah kepada Nu'man. Dan pemberian ini hendak disahkan dengan persaksian sang ibu. Dan pemberian ini khusus untuk Nu'man. Tidak kepada saudara-saudara yang lainnya, tidak kepada anak-anak yang lainnya. Maka sang ibu mengatakan, sang istrinya Bashir, ibunya si Nu'man mengatakan, tidak, saya tidak mau menjadi saksi, kecuali ini ditanyakan dulu kepada Rasulullah. Memberikan sesuatu yang istimewa kepada seorang anak dan tidak memberikan kepada yang lain. Maka Bashir radhiyallahu ta'ala datang kepada Nabi kita yang mulia SAW menceritakan hal ini. Maka apa kata Rasulullah SAW? Apakah engkau memiliki anak selain Nu'man? Maka Bashir mengatakan, ada ya Rasulullah. Apakah semuanya nahalta mithlah? Apakah semua anak-anakmu itu engkau berikan seperti yang kau berikan kepada Nu'man? Mengatakan, tidak ya Rasulullah. Pemberian istimewa hanya kepada beliau, yang lainnya tidak. Maka Nabi SAW bersabda, ittaqullah wa'adilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah terhadap anak-anak kalian. Yang membedakan seorang ayah bersikap berlebih kepada anaknya dan tidak kepada yang lainnya. Padahal semuanya adalah keturunan. Semua adalah darah dagingnya. Ia membedakan. Maka kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memudahkan kita sebagai orang tua, memudahkan semua orang tua untuk bisa bersikap adil kepada anak-anaknya. Karena sikap yang tidak adil kepada anak ini akan menimbulkan sesuatu yang buruk. Lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Sehingga ada keinginan jahat, ada keinginan buruk dari saudara-saudara tatkala melihat sang ayah lebih mengutamakan. Walaupun diutamakan Nabi Yusuf alaihissalam dari yang lainnya itu sebenarnya karena sisi kenabian. Karena Yakub alaihissalam melihat di Yusuf dan mendengar cerita Nabi Yusuf tatkala ia bermimpi tersebut, ini bahwa beliau ini akan menjadi seorang nabi. Bukan karena ia lahir dari istri yang paling dia cinta, bukan karena ia yang paling gagah, bukan. Tapi karena memang dari mimpi itu Nabi Yakub tahu bahwa Yusuf suatu saat akan menjadi seorang nabi, sehingga dia lebih mengutamakan Nabi Yusuf dari yang lainnya. Tapi tidak dipahami oleh yang lain, tidak dipahami oleh saudara-saudara yang lain. Maka pesan Nabi SAW, bertakwa kalian kepada Allah dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, kita sebagai seorang anak. Kita sebagai seorang anak. Tatkala mungkin kita merasa kita diperlakukan tidak adil. Pertama saya katakan mungkin perasaan. Mungkin perasaan. Bisa saja ini sebuah perasaan. Dan kalaupun benar, memang diperlakukan tidak adil. Kadangkala mungkin orang tua ingin mendidik kita kepada sesuatu yang kita tidak menyadari. Ada sebuah sejarah. Anak-anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala.
Jadi Ali radhiyallahu taala an menikah dengan beberapa istri, beberapa wanita. Tentunya istri yang paling semua kita tahu adalah putri Nabi kita yang mulia SAW, yakni Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah Fatimah meninggal, ya, pernikahan Ali dengan Fatimah melahirkan beberapa orang anak, di antaranya Hasan dan Husain yang laki-laki. Dan yang perempuan ada beberapa orang. Setelah Fatimah meninggal, Ali menikah dengan beberapa wanita yang lain. Kemudian di antaranya beliau menikah dengan seorang wanita dari suku Hanifah, Bani Hanifah. Lahirlah seorang yang kemudian lahirlah anak diberi nama Muhammad. Ya, maka untuk membedakan Hasan dan Husain, anak Ali dari istrinya, anak Rasulullah SAW, yakni Fatimah, maka mereka membedakannya bukan Muhammad. Mereka membedakan dengan panggilan Muhammad al-Hanafiyah. Ini untuk membedakan dengan saudaranya yang dari keturunan Nabi alaihi salatu wassalam, yakni Hasan dan Husain, dengan beliau karena istri atau ibunya adalah dari Bani Hanifah. Maka dikenal dalam sejarah dengan sebutan Muhammad al-Hanafiyah. Para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sikap Ali kepada anak ini itu agak berbeda dengan sikap beliau kepada Hasan dan Husain. Misal dalam perang misalnya, dalam perang Hasan dan Husain itu biasanya diletak di posisi, misal kalau kita katakan barisan perang, Hasan dan Husain itu letak di barisan kedua, sedangkan Muhammad Hanafiyah itu di barisan pertama. Memang dari sikap perlakuan itu kayaknya agak berbeda, ya. Orang-orang mengatakan, kenapa? Orang-orang berkata kepada Muhammad al-Hanafiyah, kenapa kau diperlakukan tidak sama seperti dilakukan oleh dua saudaramu itu? Maka dia mengatakan, coba lihat, ini positive thinking bahasa kita, artinya pola pikir yang sudahlah dibawa kepada yang baik saja, tidak perlu memikirkan suatu di luar itu gitu. Apalagi ini orang tua kita, ayah dan ibu kita yang harus kita muliakan dan kita hormati. Dia mengatakan, ayahku ingin mendidikku lebih dari ayahku mendidik kedua abangku itu. Berpikir positif saja. Maka jika seandainya pembedaan itu kita rasakan misalnya, kita berpikir positif saja. Mungkin ayah kita, ibu kita ingin mendidik kita lebih dari yang lainnya. Dan kalaupun tidak bisa dibawa kepada yang negatif, mungkin karena betul-betul terlihat, ya, sebagaimana ditanyakan dalam pertanyaan tadi, sikap saudara juga seakan-akan memusuhi, maka perlu diingat, semoga Allah merahmati kita semua. Kita sebagai seorang anak yang diperintahkan oleh Allah adalah berbuat baik. Diperintahkan oleh Allah adalah berbuat baik kepada ayah dan ibu kita, sekalipun keduanya tidak berbuat baik kepada kita. Ini kewajiban kita sebagai seorang anak. Kita sebagai seorang saudara diperintahkan oleh Allah berbuat baik kepada semua saudara kita, sekalipun mereka berbuat tidak baik kepada kita. Nabi SAW katakan, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka sambung hubungan baik dengan kerabatnya. Nabi mengatakan, laisal wasilu bil ata. Orang yang menyambung hubungan baik dengan kerabat itu, yang menyambung silaturahim dalam istilah yang sering kita dengar, itu bukan dengan berbuat baik kepada kerabat yang telah berbuat baik kepadanya. Ini namanya membalas kebaikan dengan kebaikan. Akan tapi al-wasil, orang yang menyambung hubungan baik dengan kerabat adalah orang yang berbuat baik dengan kerabat, dengan keluarga yang mana mereka memutus hubungan baik dengannya. Abang kita, kakak kita, mungkin seakan-akan memusuhi kita, menyudutkan kita terus. Maka tatkala kita terus memuliakan mereka, menghormati mereka, tidak memusuhi mereka, terus berbuat baik kepada kita, ini hakikat silaturahim. Maka, kalaupun seandainya memang itulah yang terjadi, betul-betul pembedaan dari sikap, dari pemberian, seakan-akan saudara yang lain juga memusuhi kita. Kalaupun memang seperti itu yang terjadi, ingat, semoga Allah merahmati kita semua. Kewajiban kita sebagai anak tetap harus berbakti kepada ayah dan ibu kita. Jangan kemudian kita malah berlaku kasar kepada keduanya, membalas keburukan keduanya dengan keburukan yang lebih buruk. Tidak boleh. Karena yang akan bertanggung jawab dengan perbuatan mereka itu mereka nanti di hadapan Allah.
Bukan kita yang diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Kenapa bapakmu bersikap tidak baik kepadamu? Kenapa engkau dibedakan oleh ayah dan ibumu? Itu tidak ditanya oleh Allah. Tapi Allah bertanya, kenapa engkau tidak berbuat baik kepada ayah dan ibu? Allah tidak menanya kita, kenapa saudara-saudaramu memusuhimu? Kenapa mereka seakan-akan membencimu? Kenapa mereka seakan-akan memusuhimu? Allah tidak tanya itu. Akan tapi yang Allah tanya, kenapa engkau tidak berbuat baik kepada orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan engkau? Yang terakhir, semoga Allah merahmati kita semua, jangan sampai sikap yang tidak baik dari ayah kita, kemudian menjadikan kita tidak bersikap baik dengan ayah kita, ini menjadi dosa yang akan terus diwarisi oleh generasi kita. Maksudnya apa? Tatkala anak kita melihat bahwa kita bersikap tidak baik kepada ayah kita, yang mana di sini posisi adalah nenek dan kakek mereka, maka ini adalah pembelajaran langsung yang diserap oleh anak kita. Hati-hati. Yang nantinya, ya saat ini mereka masih kecil, kita yang bersikap tidak baik kepada ayah dan ibu kita, maka di saat ayah dan ibu kita sudah meninggal, gantian kita yang menjadi orang tua bagi anak-anak kita yang sudah besar, sudah dewasa, maka apa yang kita lakukan kepada ayah dan ibu kita, itu juga akan yang dilakukan oleh anak kita kepada kita. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat, maka begitulah Allah akan membalas. Al jaza'u min jinsil amal. Ini sunatullah. Balasan yang Allah akan timpakan kepada seorang sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Sebagaimana Anda durhaka kepada ayah dan ibu Anda, bersikap tidak baik kepada ayah dan ibu Anda, maka sunnatullah, anak Anda juga akan berbuat demikian, bahkan lebih parah daripada Anda. Lagi semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semua untuk berlaku adil kepada anak-anak kita, dan semoga kita sebagai seorang anak diberikan kemudahan oleh Allah untuk berbuat baik dan berbakti dengan sebaik-baiknya kepada ayah dan ibu kita. Wallahu ta'ala alam. Nah,